Akhir-akhir ini aku kepikiran, apakah Indonesia Emas 2045 akan terwujud? Tapi pertanyaanku, siapa yang akan mewujudkannya? Jawabannya, ya diri kita. Di tahun 2045 nanti, kita sudah berada di usia yang matang dan produktif. Namun, apakah kita siap dan mampu untuk berkontribusi aktif dalam menyongsong Indonesia Emas 2045? Negara-negara maju dulu memulainya dengan literasi. Dan faktanya, Indonesia masih tertinggal dalam literasi. Menurut PISA 2022, peringkat kita di urutan 71 dari 81 negara. Literasi bukan hanya tentang baca buku, tapi gimana cara kita membentuk pola pikir kritis, inovatif, dan kreatif. Fundamental literasi bermula pada menjalankan budaya literasi. Tanpa literasi, kita nggak akan jadi generasi yang mempunyai gagasan untuk membangun sebuah bangsa. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan budaya literasi? Budaya literasi adalah kebiasaan yang ditanamkan sejak dini. Dimulai dari rumah, diperkuat di sekolah, dan disebarluaskan kepada masyarakat. Budaya literasi bukan hanya tentang membaca buku. Ini tentang mengasah pola pikir. Bagaimana kita menyerap informasi, mengolahnya menjadi ilmu pengetahuan, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan jika setiap anak sejak kecil terbiasa membaca, mendengarkan cerita, berdiskusi dan berekspresi. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mampu berpikir kritis, dan bisa memilah informasi di tengah derasnya arus digital. Dan peran keluarga serta lingkungan sangatlah penting. Orang tua yang membacakan buku kepada anaknya sejak dini. Guru yang membimbing muridnya, membuat jurnal harian mereka, serta para pemuda yang membuat taman baca di kampung-kampung mereka. Semua itu adalah wujud nyata untuk menciptakan budaya literasi. Selain itu, kita tidak bisa lepas dari pentingnya peran perpustakaan. Perpustakaan hari ini bukan lagi sekedar tempat menyimpan buku. Ia adalah pusat pengetahuan masyarakat, tempat belajar seumur hidup, dan bahkan bisa menjadi ruang berkumpulnya komunitas yang produktif. Dan perpustakaan hadir menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dari desa hingga kota, dari anak-anak hingga orang tua. Literasi juga erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan. Masyarakat yang memiliki akses dan kemampuan literasi cenderung lebih mandiri. Mereka bisa beradaptasi dan bisa lebih berkembang. Mereka bisa memanfaatkan literasi untuk meningkatkan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan keluarga mereka. Jadi, ketika kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045, kita bukan berbicara tentang data dan statistika, tetapi kita berbicara tentang kualitas manusianya. Dan kualitas itu bisa dinilai dari seberapa dalam akar literasinya itu tumbuh. Maka dari itu, literasi tidak bisa hanya dianggap urusan sekolah semata. Kita perlu gerakan bersama dari komunitas, organisasi, hingga pemerintah untuk menjadikan literasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Di pasar, di tempat ibadah, di taman kota, bahkan di ruang tunggu pelayanan publik, semua bisa menjadi ruang tumbuhnya literasi. Kita juga perlu menyesuaikan literasi dengan zaman. Literasi digital, literasi media, dan literasi finansial. Itu semua menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi dunia yang terus berubah. Dengan literasi yang kuat, kita bukan hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga menciptakan sebuah solusi. Kita perlu menyadari bahwa informasi yang kita baca, pengetahuan yang kita bagikan, serta ide yang kita kembangkan, itu adalah investasi kecil untuk perubahan yang lebih besar. Indonesia Emas 2045 ini bukan sekedar harapan, ini masa depan yang harus dibangun bersama. Maka dari itu, kita harus meningkatkan budaya literasi, karena itu merupakan langkah awal
menuju Indonesia Emas 2045 dan